Saudara, masa kampanye Pilkada 2024 belum dimulai, namun tiga bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta sudah mulai menjajakan janji-janji kepada warga Jakarta jika terpilih nanti. Lalu apakah ini merupakan bagian dari upaya paslon untuk bisa menggait suara warga Jakarta? Kita bahas hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Selamat sore, Assalamualaikum. Kang Ujang, selamat sore. masa kampanye belum dimulai tapi tiga paslon ini sudah memberikan janji-janji surga. Anda lihat janji-janji surga ini apakah masih relevan dengan karakter pemilih Jakarta yang realistis sampai saat ini dan juga rasional? Ya, saya sih melihatnya kan kalau kampanye resmi kan singkat waktunya, tidak keburu ya, maka mereka menggunakan momentum ketika sudah daftar di KPU ya melakukan sosialisasi ya kampanye-kampanye yang dianggap tadi untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari warga. Ya tentu ini kan angin surga ya, janji-janji yang sesungguhnya kita tidak tahu apakah nanti bisa ditepati atau tidak. Tapi paling tidak karena mereka sudah dipasangkan, mereka sudah mendaftar walaupun belum ditetapkan, ya mereka harus membangun sebuah konstruksi ide dan gagasan yang perlu disampaikan kepada warga Jakarta. Karena memang ketika turun ke warga tidak mungkin dengan tangan kosong. Artinya ya harus dengan konsep-konsep, harus dengan program-program, harus dengan janji-janji, harus dengan visi misi, dan tentu dengan ide dan gagasan dan solusi-solusi yang harus diberikan oleh mereka. Karena ketika ditanya oleh warga Jakarta, ketika misalkan diam, itu juga menjadi sebuah kerugian. Oleh karena itu ya sekarang ketika mereka adu gagasan, adu ide ataupun adu serangan ya dalam konteks ingin mensosialisasikan gagasan-gagasannya, itu menjadi sesuatu yang menurut hemat saya perlu dibangun, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan walaupun memang hari ini masih terkesan pencitraan begitu. Nah, Anda melihat apakah ini kemudian juga jadi strategi untuk bisa menggait pemilih muda, karena kan ngomongin juga soal perumahan yang banyak juga bilang kalau generasi Gen Z ini agak sulit kemudian untuk memiliki rumah nantinya di masa depan. Ada soal mobil juga, ada soal transportasi juga. Ini strategi untuk menggait pemilih muda? Ya, saya melihatnya seperti itu karena gini, pemilih muda, pemilih yang besar, yang banyak termasuk di DKJ ya, daerah khusus Jakarta, maka kebutuhan untuk katakanlah janji-janji, kebutuhan program, kebutuhan ide gagasan mesti diarahkan ke sana. Karena begini, hari ini anak muda banyak yang galau ya, banyak yang tidak punya pekerjaan, lulus dari perguruan tinggi banyak yang menganggur, bahkan Gen Z pun 9 sampai 10 juta menganggur. Ini kan problematika terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Oleh karena itu kompleksitas persoalan yang ada ini harus dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, mereka tentu menjawab kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak muda itu. Anak muda yang masih galau, yang menjadi pemilih besar, dan itu perlu diyakinkan oleh para kandidat itu. Maka pintu masuknya ya dengan janji-janji itu. Janji manis, janji angin surga gitu ya. Janji yang belum tentu ditepati, tentu itu terus dimunculkan atau dibuat, diproduksi oleh para kandidat itu. Karena sejatinya untuk menarik minat kalangan anak muda saat ini. Oke, selain untuk meraih ceruk Gen Z yang juga cukup besar begitu, kalau Anda lihat permasalahan yang paling urgent, yang paling harus diselesaikan, jadi prioritas untuk bisa diselesaikan paling duluan lah begitu untuk para calon kepala daerah, calon gubernur dan juga wakil gubernur, menurut Anda apa, Kang Ujang? Ada masalah dua ya, ada masalah klasik, ada masalah terkini. Klasik itu tetap itu kemacetan karena belum terurai, kebanjiran juga masih menjadi problem. Perumahan, rumah kumuh gitu ya, itu juga masih menjadi persoalan. Itu masalah-masalah klasik yang sejatinya setiap gubernur mengalami, dan belum ada solusi-solusi yang jitu terkait dengan itu gitu. Kalaupun ada ya hanya sekedar pencitraan bagi para gubernur yang ada kemarin. Nah, lalu masalah-masalah yang baru tentu tadi lapangan pekerjaan, persoalan kemiskinan, lalu soal pendidikan, lalu kesehatan. Yang menjadi perhatian itu, orang itu kan harus butuh makan, orang itu butuh pekerjaan, orang itu butuh kesehatan, orang itu butuh pendidikan. Nah, itu hal-hal yang tentu harus diperhatikan oleh para kandidat ketika mereka berkampanye atau ketika mereka turun
ke lapangan untuk bisa mengobral janji, kira-kira seperti itu, Mbak Maidau. Oke, kalau kita bicara soal tim sukses, seberapa besar nanti peran tim sukses bisa mendongkrak elektabilitas, dan kalau misalnya memang tinggi begitu, harus dari kalangan mana? Politisi juga, kemudian influencer, atau kalangan muda? Karena ada PD Perjuangan saja sudah bilang tidak akan menggunakan politisi nanti untuk bisa menggait suara jadi tim sukses, tapi dari kalangan muda. Ya biasanya ya ada simpul-simpul yang biasanya mereka rekrut, mereka ambil gitu ya, simpul kepemudaan, ya simpul ke ormas, simpul keagamaan gitu, tokoh-tokoh apa namanya, ya macam-macam. Ada Karang Taruna, ada KNPI gitu, tokoh semua simpul-simpul tokoh itu biasanya mereka rekrut untuk dijadikan tim sukses karena mereka dianggap representasi atau mewakili dari kalangannya atau keluarga besar mereka itu. Jadi yang paling efektif, yang paling enak adalah tadi merangkul, merekrut simpul-simpul kekuatan dari apa namanya yang ada di masyarakat itu. Tentu yang paling penting lagi hari ini ya, zaman now itu ya tadi influencer gitu, orang-orang yang punya nama besar di media itu seringkali digunakan oleh apa namanya calon kandidat untuk bisa meraih simpati dan dukungan bagi para kandidatnya itu. Dan memang zamannya sudah zaman apa namanya industri pencitraan, maka hari ini yang laku ya para influencer itu. Oleh karena itu tidak aneh, tidak heran ketika pilpres pun digunakan. Ya pilkada pun di kota-kota besar ya yang pemilihnya banyak kalangan mudanya, yang pemilihnya apa namanya masih banyak yang galau, maka influencer itu menjadi sebuah kebutuhan bagi para kandidat. Dan tentu saya melihatnya banyak figur, banyak kalangan, banyak simpul-simpul yang harus mereka rekrut menjadi tim sukses. Saya meyakini ya mereka akan tergabung dalam biasanya relawan-relawan. Oke, kalau menggait kalangan muda nanti untuk menjadi bagian dari tim ses paslon ini untuk Pilkada Jakarta, menurut Anda siapa nanti yang bakal dipilih? Karena kan kalau kita lihat ada juga ya gap antara paslon juga dengan kalangan muda. Artinya ini jadi penting untuk menggunakan strategi kalangan muda untuk menjadi tim ses untuk masing-masing paslon. Begitu Kang Ujang? Ya, saya sering katakan ya di Kompas TV ini juga gitu, bahwa kalau kita ingin mendekati suatu kelompok atau suatu komunitas, harus menggunakan bahasa komunitas itu. Kalau kita ingin mendekati kalangan muda, ya maka harus menggunakan cara-cara dengan bahasa anak muda itu, entah bahasa apa namanya gaulnya, bahasa pakaiannya, outfitnya gitu, bahasa perilakunya, bahasa bicaranya harus seperti itu. Oleh karena itu siapa yang akan digunakan ya tentu mereka yang tokoh-tokoh yang digandrungi oleh anak-anak muda itu. Saya melihatnya ke sana, soal siapa figurnya, siapa nama besarnya itu ya tentu kembali kepada kandidat itu akan merekrut siapa yang dianggap cocok untuk bisa tadi membantu ya kampanye untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Jakarta. Ini juga yang menarik nih Kang Ujang, poin penting yang disampaikan oleh 3 paslon adalah soal infrastruktur bola, kemudian juga klub Persija. Apakah kemudian ini jadi strategi masing-masing paslon atau ketiga paslon untuk bisa menggait pemilih Anies menurut Anda? Ya, satu itu ya, mungkin pemilih Anies yang besar. Yang kedua jangan lupa penggemar sepak bola itu ya di Indonesia termasuk di Jakarta itu luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya, dan jangan lupa luar biasa fanatiknya. Oleh karena itu semua kandidat tadi berusaha untuk apa namanya membuat program khusus ya terkait dengan persoalan sepak bola. Anies pun sama kan ketika dulu di 2017 ya ingin membuat JIS terrealisasi, membangun katakanlah kesebelasan Persija yang bagus. Seperti itu hari ini pun sama, ketika jumlah pemilih besar di kalangan penggemar sepak bola dan mereka juga sangat fanatik ya, the Jackmania itu, maka itu menjadi sebuah keharusan atau keniscayaan bagi para kandidat untuk merangkul mereka, untuk katakanlah membuat program khusus atau spesifik untuk mereka, ya agar mereka juga memilih katakanlah para kandidat itu. Tapi tentunya sepak bola tidak boleh dipolitisasi begitu ya, Kang Ujang? Tidak boleh ya, yang biar sepak bola itu profesional saja, agar memang prestasinya bisa membanggakan bukan hanya Jakarta tapi juga Indonesia dan dunia.
Oke. Kalau gitu kita bahas soal media sosial. Tadi kan kita masih bahas soal kalangan muda, kita masih bahas soal Gen Z. Apa strategi yang perlu dipakai nanti oleh masing-masing paslon, ketiga paslon ini untuk menggunakan media sosial, untuk menggunakan medsos nanti untuk bisa menggait anak muda? Tidak ada dan tidak bukan ya prestasi-prestasi mereka yang harus munculkan. Apa prestasinya ketika misalkan jadi menteri, ketika jadi polisi, ketika jadi gubernur, ketika jadi wakil gubernur, apapun itu mesti dimunculkan sebagai bagian agar rakyat bisa mengukur prestasi-prestasi mereka itu. Yang kedua tentu rekam jejak ya, rekam jejak seperti apa tokoh-tokoh itu, apakah bersih atau tidak, tersangkut kasus atau tidak. Itu kan harus juga publik tahu bahwa mereka itu punya masalah tidak secara hukum. Ini yang harus kita perhatikan, karena jangan-jangan gitu kasus-kasus mereka punya tapi ditutup-tutupi. Ini kan nggak boleh. Kita mesti transparan dalam konteks ingin memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik bagi warga Jakarta. Ya, yang ketiga yang harus dibangun menurut hemat saya ya dalam konteks untuk mendekati warga Jakarta di media sosial selain dari rekam jejak tadi, ya pengalaman mereka harus disampaikan bahwa ya apa yang pernah dilakukan. Intinya harus bisa menggunakan media sosial dengan baik begitu ya Kang Ujang ya untuk ketiga paslon ya. Oke. Media sosial yang ada ini agar terjadi keterikatan hati di antara para kandidat dengan warga. Lebih personal Jakarta. begitu ya. Oke. Kalau lewat media sosial. Tapi ini jadi penting karena kan pendukung Anies ini suara pendukung Anies kan cukup besar ya di Jakarta. Kita katakan di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Timur begitu. Apa strategi yang kemudian harus digunakan oleh ketiga paslon untuk bisa meraih suara dari pemilihnya Anies? Karena kalau kita lihat di Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat sudah punyanya PD Perjuangan, sudah basis suara PD Perjuangan. Apa kemudian strateginya? Ya pertama sih kalau bisa mereka mengajak Anies gabung gitu. Kalau bisa. Makanya ada isu kan Pak Pramono Anung mengajak Anies gabung jadi tim. Ternyata tidak, hoax. Ya itu yang paling penting adalah sebenarnya bisa merangkul Anies untuk bisa menjadi salah satu bagian ya tim dari para kandidat itu yang pertama. Kalau tidak bisa, tentu ya harus dengan cara-cara pendekatan khusus. Pendekatan yang tentu kalau menurut saya ingin misalkan melanjutkan program-program Anies yang bagus gitu loh. Lalu yang membangun kreativitas program yang ya kira-kira yang beririsan dengan program-program Anies. Jadi jangan mendelete program-program Anies. Mereka suka pada Anies, maka beri program-program yang dompleng ya, yang cocok, yang pas dengan kemarin program-program Anies yang perlu dimodifikasi dengan perbaikan-perbaikan yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sore hari ini sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada, Kang Ujang. Sehat selalu, Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Maido.